Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Masyita Haryanti, Askep Nurse Ankep, salah satu dosen pada program studi keperawatan dan profesioners Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Sulawesi Barat. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan terkait salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yakni mata kuliah keperawatan paliatif dan menjelang ajal. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang didapatkan di semester ganjil, tepatnya di semester 5, dengan bobot 2 SKS yang terdiri dari 1 SKS teori dan 1 SKS praktek. Mata kuliah ini diajarkan secara tim teaching. Adapun deskripsi mata kuliah ini mempelajari tentang konsep keperawatan paliatif yang meliputi pengkajian, manajemen, serta tantangannya dalam menerapkan perawatan paliatif baik dari segi fisik, psikis, sosial, dan spiritual yang dialami oleh pasien dan keluarga. Mata kuliah ini juga mengajarkan bagaimana melakukan komunikasi, pendekatan dari segi spiritual, sosial, dan budaya untuk mengatasi masalah yang timbul baik dari segi fisik ataupun psikososial dengan mempertimbangkan aspek legal dan etik. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini, setelah mengikuti pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan akan mampu menjelaskan pertama, perspektif keperawatan dan konsep keperawatan paliatif, kedua, menjelaskan etik dan kebijakan tentang perawatan paliatif, ketiga, berkomunikasi dengan pasien dan keluarga yang mendapat perawatan paliatif, keempat, menjelaskan patofisiologi penyakit terminal, kelima, melakukan pengkajian bio, psiko, sosio, spiritual, dan kultural, dan yang terakhir, mampu menyusun rencana asuhan keperawatan pada pasien dengan penyakit terminal. Untuk sistem pembelajaran yang saya gunakan pada mata kuliah ini, saya menggunakan sistem pembelajaran hybrid, yakni gabungan antara luring dan daring. Di mana untuk secara daring saya menggunakan aplikasi Zoom Meeting ataupun Google Meet, sementara untuk sistem pembelajaran luring saya gunakan ketika saya melakukan perkuliahan secara tatap muka, baik di dalam kelas ataupun di laboratorium. Untuk pengumpulan tugas, saya gunakan aplikasi WhatsApp Group atau Google Classroom serta email dosen yang saya gunakan sebagai media yang membantu saya untuk menilai bukti pengumpulan tugas yang telah dikirimkan oleh mahasiswa. Untuk mengukur pemahaman mahasiswa selama mengikuti perkuliahan, saya biasanya memberikan kuis baik di awal perkuliahan, di sela ataupun di akhir. Di mana pada pemberian kuis ini biasanya saya menggunakan dua metode, yakni bertanya secara langsung ataupun menggunakan aplikasi, baik aplikasi berupa Google Form, Quizzes ataupun Kahoot. Untuk metode pembelajaran, saya menggunakan beberapa metode, yakni ceramah yang bertujuan agar ada interaksi antara dosen dengan mahasiswa. Metode yang kedua yakni diskusi kelompok. Mahasiswa akan diarahkan melakukan diskusi terkait tugas yang sudah diberikan, sehingga diharapkan akan ada interaksi dan kerjasama antar mahasiswa dan membangun percaya diri serta attitude yang baik dalam menyampaikan pendapat saat melakukan diskusi. Metode yang ketiga yakni gallery wall. Mahasiswa akan diarahkan untuk membuat poster terkait tugas yang sudah diberikan, kemudian mempresentasikannya dalam bentuk gallery wall. Dengan metode ini diharapkan mahasiswa dapat menguasai materi serta menumbuhkan jiwa seni, aktif dan kreatif dalam pembuatan poster dan percaya diri dalam menyampaikan isi poster. Lalu metode yang terakhir yakni studi kasus. Pada metode ini, mahasiswa akan diberikan satu kasus kelolaan terkait kondisi pasien, lalu meminta mahasiswa untuk menguraikan terkait nursing assessment mulai dari pengkajian sampai evaluasi. Di mana pada bagian intervensi dan implementasi, mahasiswa diminta untuk melampirkan artikel intervensi yang sesuai dengan kasus dengan batasan minimal artikel 5 tahun terakhir. Agar mahasiswa lebih mudah memahami terkait materi pembelajaran yang saya berikan, saya menyediakan materi dalam bentuk PowerPoint ataupun PDF serta menggunakan bantuan buku ajar. Sedangkan untuk praktikum di laboratorium, saya menyiapkan modul praktikum yang akan memudahkan mahasiswa untuk lebih memahami terkait prosedur dan teknik praktikum.
Untuk sistem penilaian, ini dapat dinilai dari keaktifan mahasiswa selama mengikuti perkuliahan dengan mempertimbangkan kehadiran minimal 80% dan bobot penilaian yang terdiri dari bobot nilai harian 10%, nilai tugas 20%, UTS 30%, dan nilai ujian akhir semester 40%. Berikut saya tampilkan video pengajaran ketika saya mengajarkan mata kuliah keperawatan paliatif di kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mahasiswa sekalian. Siang, Mas. Gimana kabarnya? Baik, Mas. Baik. Ini adalah pertemuan kita yang kedua. Setelah di pertemuan yang kemarin kita ketemu untuk membahas terkait rencana pembelajaran semester. Untuk pertemuan yang kedua ini saya akan sharing sama mahasiswa terkait konsep paliatif care. Sebelum kita masuk ke materi intinya, saya mau tanya dulu nih ke mahasiswa. Ada yang sudah membaca atau mencari informasi terkait paliatif care? Benar. Silakan, siapa yang mau menyuarakan pendapatnya terkait paliatif care? Silakan. Paliatif care itu terapi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dari pasien yang menderita penyakit berat. Oke, meningkatkan kualitas hidup dari pasien yang menderita penyakit berat. Sip. Bagus. Ada lagi yang mau menyuarakan? Oke, silakan Melki. Oke, sebelumnya jadi yang saya dapatkan paliatif care adalah sebuah pendekatan keperawatan yang ditujukan kepada pasien atau setiap orang yang sudah memiliki sudah berada pada kondisi tertentu. Oke, pada kondisi terminal. Oke, bagus. Ada lagi? Terakhir? Siapa lagi? Yang menyampaikan pendapatnya terkait paliatif care? Sudah? Roni mungkin? Baiknya saya jadi kalau misalnya paliatif care itu adalah suatu perawatan yang dilakukan kepada pasien yang sudah tidak mampu, apalagi yang sudah terindikasi, terus dia sudah diajak misalnya keluarga yang tidak mampu untuk merawat. Oke, baik. Jadi sudah tidak kemampuan untuk merawat, sudah berada pada tahap akhir ya. Oke, terus semuanya sangat bagus menyampaikan pendapatnya. Jadi itu adalah isi dari paliatif care bahwa kita memberikan perawatan pada pasien dengan kondisi yang terkenal penyakit berat di mana keluarga dan pasien mungkin sudah tidak mampu untuk melakukan perawatan. Nah, ini adalah learning outcome atau rencana pembelajaran. Jadi pada hari ini saya akan share ke mahasiswa terkait beberapa poin. Jadi nantinya diharapkan mahasiswa bisa menjelaskan pertama konsep perawatan paliatif, kedua tujuan, ketiga model perawatan paliatif, dan keempat bisa mengetahui pasien-pasien apa saja yang masuk dalam kondisi perawatan paliatif. Seperti tadi yang sudah disampaikan ya beberapa temannya bahwa paliatif care itu adalah suatu perawatan yang diberikan pada pasien dengan kondisi terminal, kondisi yang buruk. Nah, hal ini juga sama yang disampaikan oleh WHO bahwa paliatif care itu adalah suatu pendekatan, approach, jadi pendekatan yang diberikan pada pasien dan keluarga. Tujuannya adalah untuk improve quality of life-nya pasien dan keluarga. Ya. Jadi kita meningkatkan kualitas hidup pasien dan keluarga yang mengalami masalah atau sedang menghadapi masalah itu adalah penyakit yang mengancam jiwa. Ya. Caranya gimana? Caranya adalah dengan melakukan pencegahan, kita prevent dan relief, mengurangi penderitaan pasien dan keluarga dengan melakukan identifikasi secara lebih dini, melakukan pengkajian secara tepat. Kemudian kita mentreatment pain-nya, nyerinya dan masalah yang dialami oleh pasien dan keluarga, baik secara fisik, psikis, sosial, dan spiritual. Sampai sini bisa dipahami terkait definisinya? Nah, dari definisi tadi, WHO menyebutkan beberapa poin terkait paliatif care. Pertama, paliatif care itu bertujuan untuk menghilangkan nyeri dan keluhan lain. Jadi bukan hanya tapi ada keluhan yang dirasakan oleh pasien. Yang kedua, berupaya mempertahankan kehidupan dan menganggap kematian itu sebagai proses yang normal. Dan yang ketiga adalah tidak mempercepat atau menunda kematian. Nah, yang harus kita highlight bahwa
seseorang atau ketika pasien dalam kondisi yang terminal, kita tidak boleh mengambil langkah untuk berupaya mempercepat kematiannya atau berupaya menunda kematian. Tapi menganggap bahwa kematian itu adalah proses yang normal. Kemudian yang keempat, berupaya memberikan dukungan pada pasien agar tetap aktif hingga akhir hayat. Kelima, memberikan dukungan pada keluarga sama merawat, bahkan setelah pasien meninggal dunia pun kita perlu memberikan dukungan. Yang keenam, kita perlu mempersiapkan tim yang bisa membantu memenuhi kebutuhan pasien dan keluarga, termasuk konselnya akhir hayat. Jadi kadang-kala di akhir hayat keluarga ya dan pasien butuh konseling baik dari agama Islam, Kristen, Protestan, Nasrani dan sebagainya itu butuh konseling. Kemudian yang ketujuh adalah meningkatkan kualitas hidup pasien dan keluarga. Nah ini adalah potret ya, Balila yang memperkenalkan terkait palliative care. Jadi Saunders ini yang memperkenalkan bahwa palliative care ini adalah suatu perawatan yang sangat dibutuhkan oleh pasien dan keluarga. Jadi ketika kita memberikan palliative care, kita melakukan perawatan secara total dengan melihat kondisi pasien dari segi fisik, ya, emosi, sosial, dan spiritual, dengan tetap memperlakukan pasien dan keluarga secara baik, menghormati, kemudian menunjukkan compassion yang kasih sayang, dan yang terakhir adalah respect. Respect dengan apapun yang diharapkan oleh pasien dan keluarga. Dari situ kita bisa menggarisbawahi bahwa palliative care itu adalah suatu perawatan yang sifatnya kontinu. Kenapa dikatakan kontinu? Karena dari gambar ini ada satu diagram palliative care model, bahwa palliative care itu mulai kita berikan pada pasien ketika pasiennya sudah terdiagnosa penyakit. Sejak dia terdiagnosa penyakit akut ya, akut, kemudian seiring berjalannya waktu bertambah buruk menjadi penyakit kronik, kemudian 6 bulan menjelang dia meninggal dunia, kita ubah lagi dari palliative care menjadi end of life atau hospice care-nya. Kemudian pada saat pasien meninggal dunia, kita tetap memberikan palliative care dengan model bereavement care. Ya. Jadi setelah pasien meninggal dunia, kita sebagai tim nakes ya, tim nakes ataupun tim palliative care memberikan dukungan dalam bentuk bereavement. Jadi dari sini sangat jelas bahwa pasien yang terdiagnosa kondisi kronik butuh perawatan mulai dari dia terdiagnosa penyakit sampai pasiennya meninggal dunia. Sampai sini bisa dipahami ya? Bisa. Nah, yang jadi pertanyaan berikutnya, who needs? Siapa yang butuh? Siapa yang butuh palliative care? Jawabannya adalah pasien dengan kondisi terminal. Ya. Yang mana yang dimaksud kondisi terminal? Yang pertama adalah pasien yang punya penyakit. Satu penyakit, disease or one atau lebih dari satu penyakit ya, disease or disease. Satu atau dua penyakit yang sifatnya itu dia advance, artinya dia memburuk. Yang kedua, progresif, artinya semakin hari penyakitnya itu semakin memburuk ya kesehatannya. Lalu yang ketiga adalah incurable, dia sudah tidak dapat lagi diobati. Ya. Contohnya penyakit apa? Penyakit CVD, cardiovascular disease, penyakit jantung, penyakit kanker, penyakit pertokan, penyakit AIDS, diabetes, gagal ginjal, Parkinson, dan lain-lain. Itu adalah pasien-pasien yang butuh palliative care. Yang kedua, pasien dengan kondisi di mana respon terhadap treatmentnya atau pengobatannya sudah menurun. Ya. Kemudian yang ketiga, limited prognosis, artinya prognosisnya semakin buruk. Dan yang keempat, punya gejala yang multiple simptom. Kemudian ada faktor emosi. Jadi pasiennya ketika dia mengalami penyakit, dia tidak hanya merasa stres, tapi dia juga memberikan dampak emosi pada keluarganya, bahkan pada tim. Ya, tim palliatif yang ikut merawat juga kena dampak dari emosi yang dirasakan oleh pasien karena penyakit terminal yang dialami.
Lalu yang terakhir adalah pasien dengan kondisi kebutuhannya sudah mulai semakin meningkat. Contohnya pasiennya dia sudah dirawat di ICU, untuk minum saja dia harus diberi minum, ya, dibantu minumnya, dibantu buang air kecilnya, dibantu makannya. Jadi semua kebutuhannya mulai meningkat. Sudah mulai muncul masalah-masalah di rumahnya. Contohnya gimana? Contohnya misal keluarganya si A masuk di ruang ICU karena kondisinya sudah semakin memburuk. Keluarga sudah menentukan, kasihan kalian keluargaku, daripada bapak pulang menderita, lebih baik kita putuskan saja ininya, atau mungkin kita memberikan obat-obatan sampai pasiennya bisa ceritanya cepat meninggal dunia. Ya, tidak akan muncul masalah-masalah dilema etik. Lalu kebutuhannya terhadap keuangan, pengobatan juga semakin meningkat. Nah, dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa pasien dengan kondisi terminal itu mengalami beberapa penderitaan. Nah, dari gambar ini ada yang bisa menyebutkan pasiennya kira-kira lagi menderita apa ya? Kanker. Dia lagi menderita apa secara fisik, psikis. Kalau gambar yang kedua, secara fisik. Kemudian kalau gambar yang ketiga, kira-kira dia menderita apa? Stres. Jadi dia stres, masalah emosi. Dan yang terakhir adalah masalah spiritual. Ya. Jadi pasien yang mungkin baru minggu lalu datang ke gereja untuk ikut ibadah, atau mungkin baru tadi subuh dia melaksanakan sholat subuh di masjid secara berjamaah, tiba-tiba pulang dari sholat subuh stroke dan sebagainya, jadi dia harus dirawat di rumah sakit. Setelah menjalani pengobatan ternyata dia terkena penyakit ini dan itu yang membahayakan, dan itu tentu akan memberikan dampak psikis yang sangat besar bagi pasien. Nah, untuk mengatasi sufferingnya atau penderitaan yang dialami oleh pasien, maka kita sebagai seorang nakes berupaya untuk selalu memberikan intervensi. Ya. Intervensinya seperti apa? Mulai dari simptom manajemen. Simptom manajemen itu seperti apa? Misal pasiennya dia mengalami sesak nafas, tampak pada gambar ya. Pasiennya mengalami sesak nafas, kita berikan dia terapi oksigen, ya. Jadi kita mengatasi masalah-masalahnya pasien yang pada kondisi terminal sesuai dengan simptom atau gejala yang dirasakan pasien, ya. Kemudian yang kedua ada pain management. Jadi kita mengatasi nyerinya. Nyerinya bukan hanya dengan opioid, tapi bisa juga dengan yang lain. Misal dari terapi komplementer. Ada yang bisa menyebutkan kira-kira ada tidak ya opsi yang bisa kita berikan selain memberikan obat-obatan untuk mengurangi nyeri? Silahkan Pak. Diberikan terapi dalam terapi farmakologis itu relaksasi nafas dalam menggunakan ini. Ya, relaksasi nafas dalam, betul. Silahkan, diumur. Saya sepakat dengan saudara yang sangat mengatakan bahwa selain itu kita berikan terapi dan farmakologis, contohnya tadi terapi relaksasi nafas dalam, kemudian ada juga namanya terapi kompres air hangat. Kompres air hangat, yes, clear. Jadi untuk mengurangi rasa nyerinya ya. Ada lagi yang mau menyampaikan? Silakan. Mungkin selain diberikan nafas dalam, ini bisa diberikan teknik distraksi atau mengalihkan dari pasien, mungkin dari teman-teman atau dengan Oke, jadi ada dari pencerinya ya. Jadi kita mendistraksi rasa nyerinya pasien dengan sesuatu yang disukai oleh pasien. Oke, sangat bagus jawabannya. Terima kasih sekalian. Itu adalah beberapa contoh terapi komplementer yang bisa kita berikan pada pasien. Kemudian intervensi yang ketiga yang bisa kita berikan adalah dengan depression management. Jadi kita mengolah, memanage depresi yang dirasakan oleh pasien. Caranya bagaimana? Kita berikan support, ya. Kita berikan dukungan. Dukungan tidak hanya dari nakes. Kita juga bisa mengajak pasien-pasien lain yang punya penderitaan yang serupa dengan pasien kita, sehingga pasiennya merasakan terhibur dan tidak merasa bahwa dia sendiri. Sehingga nanti pada akhir hayatnya pasien, ya, pasien sudah mendapatkan yang namanya hospice care. Ya.
Jadi pada akhirnya atau pada masa end of life-nya, pasien yang dengan masa hidup kurang atau sama dengan 6 bulan itu sudah mendapatkan yang namanya hospice care. Dimana pada hospice care ini kita lebih berfokus pada kualitas perawatan yang diberikan dibandingkan dengan jumlah perawatan yang diberikan. Bisa dipahami? Jadi kita lebih memilih kualitasnya dibandingkan dengan kuantitasnya, ya. Dan pada fase ini juga kita sudah bisa membantu keluarga dan pasien untuk mempersiapkan fase akhir kehidupan dari pasien tersebut. Jadi diharapkan nanti akan ada muncul good death-nya, ya. Bukan hanya kematian yang baik ketika dia tersenyum, tapi ketika pasien sudah bisa menyampaikan atau mengutarakan hal-hal yang terakhir itu juga bisa menjadi salah satu contoh kematian yang baik. Dikelilingi, dihormati kayaknya itu adalah juga salah satu contoh dari kematian yang baik. Nah, untuk lebih memudahkan mahasiswa mengerti terkait hospice care, saya putarkan video. Adalah video yang memperkenalkan atau menampilkan terkait hospice care. Hospice care ini adalah salah satu di luar negeri, seperti di daerah di negara Indo dan di Indo. Jadi di hospice care ini sudah banyak sekali tersedia pelayanan, mulai dari tempat tidur yang bagus, kemudian ada gym nurse. Berikutnya adalah video yang berkaitan dengan salah satu kisah dari pasien dengan kondisi palliatif yang beberapa yang akan meninggal dunia tapi beliau masih aktif untuk ikut membagikan historinya atau cerita terkait kehidupannya di fase akhir kehidupan. I was surprised because the condition that a person like that usually the people don't want to interact with nobody, like grab that light. Di 2 bulan yang lalu, Miss Martanya adalah mahasiswa keperawatan, ya. Kemudian dia menjadi dosen di tempat dia kuliah. Lalu kemudian ternyata dia dengan diagnosa dengan penyakit kanker. We started doing research and looking on her. Ini video dibuat 2 bulan sebelum beliau meninggal. Jadi beliau minta untuk menjadikan videonya sebagai pembelajaran. Jadi meskipun 2 bulan dia menjelang meninggalnya, tapi dia masih aktif berbagi. And all these people in your class and all the teachers that knew you, now they know you again as a teacher. Pretty cool. Blowing your mind. I think she actually wanted someone to talk about it with her. 6 months ago, a couple months. That's when you were in the hospice. Yeah. It's just that your heart is first. It's important that helplessness is very Saya important. hanya mendapatkan perawatan yang seadanya, ya.
more, I was thinking like environment is the biggest thing. You have to treat it with her. How do you treat it? Like, you try everything, what else is there to try? Dan oleh keluarga dan tim dibacakan sebenarnya adalah hidung-hidung ya. Tidak ada hubungan dari keluarga pada pasien. Nanti di tanggal 29 Desember beliau memutuskan sendiri. Rasanya cukup menyedihkan. Ya. Jadi dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa paliatif care itu memang sangat dibutuhkan ya, utamanya pada pasien dengan kondisi yang terminal atau disebut kan meninggal dunia. Ya. Nah, berkaca dari situ kita bisa lihat bahwa paliatif care dalam negeri itu sudah sangat bagus. Berbeda mungkin halnya yang ada di Indonesia, di mana dari data yang didapatkan bahwa hanya beberapa rumah sakit yang menyediakan terkait paliatif care, dari RSCM, Rumah Sakit Jantung Harapan Kita, Sarjito, Sutomo, Sanggah, dan Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo, baru beberapa. Nah, dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa ternyata paliatif care di Indonesia belum terlalu banyak dikenali dan belum terlalu digunakan istilahnya seperti itu. Nah, ini yang jadi PR buat mahasiswa sekalian di pertemuan berikutnya. Silahkan cari artikel ataupun informasi mengenai apa saja sih mungkin kebijakan atau hal-hal yang menjadi penghambat kenapa paliatif care di Indonesia baru hanya sedikit seperti itu, baru hanya di beberapa rumah sakit. Jelas untuk tugas minggu depan? Dan berkaitan dengan materi berikutnya, kita akan juga membahas terkait kebijakan dari etik terkait paliatif care di Indonesia. Oke. Sebagai take home message, paliatif care itu adalah suatu pelayanan yang berupaya meningkatkan kualitas hidup pasien dan keluarga yang lagi menghadapi life-threatening illness, jadi penyakit yang mengancam jiwa. Yang dimana dalam paliatif care ini kita memberikan support secara simptom, pain, dan manajemennya dengan lebih mengutamakan kualitas of care-nya dibandingkan dengan kuantitas dari cure-nya atau pengobatan. Terima kasih banyak atas perhatian mahasiswa. Untuk linknya saya sudah share ke topik-topiknya ya. Silahkan Irfan dibagikan ke teman-temannya. Baik. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, ada yang mau diklarifikasi terkait materi pada hari ini? Cukup? Oke. Baik, terima kasih banyak atas perhatian mahasiswa dan jangan lupa untuk tugasnya minggu depan terkait kebijakan dan etik ya, informasi terkait paliatif care di Indonesia. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah istilah. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.